Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait chapter pertama manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, yang mana jumlah pada chapter ini berjumlah 80 panel minasan, begitu banyaknya ya. Dan bahkan penjelasan di video ini akan mencapai sekitar 30 menitan, yang mana akan membahas nih awal pertarungan sebelum pertarungan Ragnarok antara umat manusia dan juga para dewa, di mana Zeus akan mengumumkan dan mengadakan festival dewa versus dewa yang akan mengisi slot salah satu dewa yang untuk mewakili pertarungan di Ragnarok dewa versus umat manusia. Jadi keserta apakah kisahnya di video kali ini? Soal tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah pengumuman pertarungan antara umat manusia versus dewa yang dilaksanakan oleh Brunhild dan juga Zeus. Di sini Zeus pun kembali mengumumkan sebuah konferensi yang harus dihadiri oleh para dewa. Di sini kita bisa melihat dan menjadi chapter 1 dari manga God Apocalypse, di mana seluruh dewa dikumpulkan termasuk Brunhild dan yang lainnya. Di sini Zeus mengumumkan Dewan Elit Valhalla sangat antusias dengan keputusan akhir yang mempertaruhkan kehidupan umat manusia, yaitu kiamat yang tak terungkap. Pertarungan terakhir antara dewa dan umat manusia dimulai. Kemudian tiba-tiba saja pada saat Zeus sedang mengumumkan hal itu, malah di sini salah satu pria mengatakan, orang tua sialan masih saja suka membuat keributan seperti biasanya. Dewa memang apa hebatnya mereka. Kemudian tiba-tiba saja Zeus pun mengatakan, beberapa menit setelah konferensi kelangsungan hidup umat manusia, alasan kenapa kita berkumpul lagi di waktu dan tempat ini tidak lain adalah karena suatu hal ini, pertarungan terakhir dewa versus umat manusia, mengumumkan kontestan perwakilan sisi dewa. Setelah mengatakan hal tersebut, semua dewa pun pengen tahu siapa sih yang akan mewakili mereka untuk menghadapi umat manusia tersebut. Dan bahkan antusias dari para penonton pun mengatakan, wah, kami sudah lama menunggu saat-saat ini. Cepat beritahu kami semua. Ya ampun, aku ingin tahu apa yang terjadi, ucap salah satu dewa yang ternyata dia adalah Dewa Ra dari Mesir. Kemudian dia mengatakan, Zeus, kau sudah memanggil kami semua dengan alasan yang konyol ya. Kemudian tiba-tiba saja salah satu dewa lagi mengatakan, kau ini berlebihan seperti biasanya ya. Siapa yang akan muncul? Aku yakin kau sudah tahu tanpa aku harus mengatakannya, iya kan? Yang ternyata dia adalah Dewi terkuat Morrigan dari Celtic, yang mana dewa-dewa di sini berharap bahwa mereka akan disebutkan. Kemudian di sisi lain juga kita diperlihatkan Chupat Kai yang mengatakan, kita harus menontonnya ya kakak. Sawojin pun menjawab, mereka akan segera mengumumkannya ya. Apa kau tertarik kakak? Kemudian Sun Wukong menjawab, aku nggak tertarik tuh. Kemudian dewa-dewa yang lain pun berharap bahwa diri mereka lah yang terdaftar dalam perwakilan para dewa untuk melawan umat manusia. Mereka pun berkata, tentu saja akulah yang akan terpilih. Kemudian pada saat itu juga, para dewa-dewa berharap mereka yang terpilih, dan bahkan Zeus pun mengumumkan, mereka ini adalah anggota seleksi pertarungan terakhir dewa versus umat manusia, dan ini adalah daftarnya. Yang mana kita bisa melihat, seluruh dewa-dewa pun sangat terkejut dengan daftar-daftar petarung yang ada di sana. Seperti biasa, di sana ada 12 daftar dewa-dewa, yaitu Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Herakles, Thor, Bisa Mountain, Anubis, Odin, Shiva, dan juga Beelzebub. Bahkan di sini setelah pengumuman tersebut, semua orang pun terkaget karena ada beberapa dewa yang berharap mereka menjadi perwakilan dewa untuk melawan umat manusia, tetapi tidak didaftarkan oleh Zeus, dan bahkan mereka protes berkata, "Hoi, kenapa tidak ada nama aku di sana? Ya, aku juga tidak ada." Dan salah satu dewa langsung berdiri dan mengatakan, apa ada kesalahan di sini, Namaku tidak ada terdaftar. Yang ternyata dia adalah salah satu dewa dari Persia bernama Ahura Mazda. Kemudian Zeus pun mengatakan, "Oh, tidak ada ya." Bahkan di sini Ra pun sangat marah. Kemudian Ahura Mazda dan juga
salah satu Dewi Morrigan sangat kesal terhadap keputusan Zeus. Bahkan di sini dia mengatakan, "Zeus, apa maksudmu kami ini lebih lemah dari mereka yang namanya ada di sana, hah?" Kemudian Zeus berkata, "Hohoho, bagus sekali, aura pembunuh dari semuanya yang ada di sini ya. Tapi kalian sudah menghadapi dewa yang salah, ya kan?" Kemudian Morrigan menjawab, "Diam kau, dasar orang tua. Tergantung situasinya, kami semua mungkin berakhir dengan tidak peduli dengan apapun." Namun tiba-tiba saja pada saat si Morrigan ini akan mengelawan Zeus, langsung tongkat berada di hadapan dia, yang ternyata itu adalah tongkat panjang milik Sun Wukong. Dia mengatakan, "Hei, kau, apa yang kau lakukan, sialan?" Sun Wukong menjawab, "Ya ampun, berisik sekali, sampai aku tidak bisa tidur." "Hah, kalian semua juga seharusnya bersikap tenang terlebih dahulu dan perhatikan baik-baik. Ragnarok seharusnya 13 versus 13 kan? Tapi di sana hanya ada 12 nama di sana." Setelah itu Zeus pun langsung mengatakan, "Sun Wukong tua menyuruh semua orang untuk diam. Kau menjadi lebih bijak ya." Kemudian Sun Wukong pun menjawab, "Orang tua sialan, jangan bicara seolah-olah kau mengenalku. Apa yang sebenarnya yang kau rencanakan, dasar Pak Tua?" Kemudian Zeus menjawab, "Rencana itu hanyalah pesta. Apa yang harus aku rencanakan ya? Jangan terlalu kesal begitu, Sun Wukong. Aku sudah menyiapkan festival besar untuk kalian semua. Pertama-tama, aku ingin bertanya pada kalian semua, apakah kalian benar-benar ingin menjadi salah satu bagian dari Ragnarok?" Semua orang pun langsung terkejut dengan pertanyaan tersebut. Kemudian Zeus melanjutkan lagi, "Apa itu Ragnarok? Bermain-main dengan manusia yang lemah, hah? Sejujurnya aku tak peduli siapapun yang akan berpartisipasi atau siapa yang akan terpilih. Kemenangan besar para dewa sudah terjamin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun ini adalah pertarungan yang pasti akan kita menangkan. Tekanan ini, kegembiraan ini, mana mungkin kita bisa puas dengan ini saja kan?" Kemudian para dewa pun berkata, "Jangan-jangan, Zeus, kau hal tabu dunia dewa yang telah ada selama 7 juta tahun sejak manusia diciptakan, apa kau mencoba untuk memecahkannya, hah?" Kemudian Zeus pun mengatakan, "Atas nama dewa tertinggi, Dewan Valhalla, aku akan mencabut larangan itu. Pertarungan antar dewa, yaitu dewa yang paling terkenal. Kau juga ingin tahu sepertiku, bukan? Pertarungan dewa versus dewa, God Apocalypse akan segera dimulai. Jika kita bertarung satu sama lain dengan bersungguh-sungguh, siapa yang lebih kuat?" Kemudian para dewa pun di sini langsung kesal dan mengatakan, "Hoi sialan, apa yang kau lakukan? Itu tadi tabu surga yang dicabut. Sialan, biarkan aku keluar. Dewa yang tak terkenal. Kalian juga ingin tahu bukan? Jadi semuanya, ayo kita putuskan dengan kekerasan siapa yang layak untuk memasuki Ragnarok kali ini." Dan terlihat semua orang pun merasa tertantang. Bahkan dewa-dewa yang lain pun, dewa-dewa dari luar negeri pun mulai tertantang untuk mengikuti pertarungan ini dan mengisi slot salah satu dewa yang belum muncul menjadi perwakilan para dewa untuk melawan umat manusia. Zeus pun melanjutkan lagi, "Aku ingin mempercayakan slot terakhir Ragnarok kepada pemenang pesta ini. Jadi dengan kata lain, pertarungan terkuat dewa versus dewa akan segera dimulai di sini oleh para dewa, dewi, para dewa, dan untuk para dewa. Festival terlarang akan segera dimulai." Kemudian setelah itu panel pun berpindah kemana setelah pengumuman tersebut. Di sini Zeus pun mulai berbicara dengan Ares dan juga Hermes. Di sini Hermes mengatakan, "Ya, itu memang sifatmu ayah Zeus, itu ide yang sangat bagus. Tapi ayah, apakah kau memutuskan keputusan itu merupakan ide yang bagus?" ucap Ares. Zeus menjawab, "Aku tidak peduli. Kalian juga sudah melihat kemeriahan di aula itu bukan? Semua orang juga sudah yakin." Namun Ares mengatakan, 12 dewa yang telah terpilih untuk berpartisipasi dalam Ragnarok, aku setuju sih dengan keputusannya. Kalau soal menghancurkan umat manusia, aku tak bisa memikirkan dewa lain yang lebih baik dari mereka. Tetapi tetap saja." Kemudian Hermes mengatakan, "Ya, aku pun tidak terpilih bertarung di Ragnarok. Bukan maksudku. Banyak dewa yang tidak bisa aku pilih untuk bergabung dalam Ragnarok. Makhluk yang berbahaya yang bahkan bagi kami para dewa, seperti dewa yang tak bisa dikendalikan, dewa yang tak bisa diajak bernegosiasi, dan dewa yang tidak dikenal.
dewa yang disebut-sebut sebagai dewa langit luar. Yang ternyata dewa-dewa yang ada di sana yang ikut join merupakan dewa-dewa dari mitologi luar dan bahkan dewa-dewa yang tidak terlalu terkenal, seperti Auda Mazda, San Wukong, dan bahkan dewa-dewa yang lainnya yang tidak memasuki organisasi dewan tertinggi dari Valhalla. Kemudian setelah itu Hermes pun menjelaskan lagi, dengan dicabutnya tabu ini, dewa surgawi luar yang akan bertarung dengan dewa-dewa lainnya benar-benar tidak bisa diprediksikan. Ini bisa menjadi pertarungan yang akan menentukan nasib surga bahkan lebih dari Ragnarok saja. Itu sebabnya pertarungan ini semakin menarik. Namun tiba-tiba saja kita bisa melihat dari arah luar ada seseorang yang menghalangi perjalanan Zeus, Hermes, dan juga Ares. Bahkan di sini dia memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Lalu Zeus mengatakan, "Ngomong-ngomong tentang mereka, apa yang kau inginkan, Ra?" Lalu di sini ternyata yang menghalangi Zeus dan kawan-kawan adalah Dewa Ra, dewa kuno dari Mesir yang tidak terima akan keputusan Dewa Zeus. Dewa Ra mengatakan, "Kau benar-benar ya meremehkanku, Zeus." Lalu di sini dijelaskan, Ra Horakti, dewa tertinggi di Mesir kuno, dewa primordial dan juga dewa matahari. Piramida dan obelisk merupakan bangunan yang merepresentasikan Mesir, merupakan kepercayaan utama kepada dewa matahari, dan juga merupakan sebuah simbol. Dia adalah dewa yang agung, yang dia bahkan menghadiri konferensi penciptaan manusia di surga. Dikatakan bahwa dia pernah mencoba untuk memusnahkan umat manusia sendiri tanpa persetujuan dewa elit surga, salah satu dewa yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian lanjut lagi setelah penjelasan tersebut, Zeus di sini mengatakan, "Hohoho, Ra, jangan terlalu kesal kepadaku. Aku sangat serius memilih siapa dewa yang pantas yang akan mengikuti Ragnarok. Kau juga termasuk di dalamnya. Surgawi dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang sangat kuat. Kalau kita bersikeras mengambil keputusan dengan meminta semua orang saling membunuh, itu akan membuang-buang waktu saja. Itu hanya mempermainkan pikiran seseorang. Tapi ini pesta yang spesial, akan membosankan kalau kita tidak setidaknya bertarung dan menentukan tempatnya, ya kan? Itu sebabnya aku mencabut tabu itu. Ini peluang bagi para dewa untuk bertarung tanpa keraguan. Itu bukanlah hal yang aneh, ya kan? Sangat rugi loh kalau kau tidak menikmatinya." Kemudian setelah mengucapkan itu, Ra pun di sini makin kesal dan mengatakan, "Membosankan, menarik, menyenangkan. Sejak kapan surga itu menjadi taman bermain bagimu, Zeus?" Lalu tiba-tiba saja Ares yang tidak terima dengan kata-kata itu mengatakan, "Dewa Ra, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, ya kan? Pertama-tama, tenangkan dirimu dulu dan mari kita mengobrol." Yang mana di sini Ares di sini mencoba menghampiri Dewa Ra, dan pada saat itu juga Ares tiba-tiba saja langsung berkeringat sangat parah dan bahkan seperti dehidrasi. Kemudian di sini Ares mengatakan, "Apa-apaan ini?" Kemudian tiba-tiba saja Ra berkata, "Dasar bodoh, siapa yang mengizinkanmu mendekatiku, Lalu setelah sadar, Ares pun mengatakan, Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti aku dibuang di gurun pasir dalam sekejap. Panas dan kering. Dewa matahari Ra, dewa-dewa umum tidak boleh mendekatinya. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya karena panasnya tersebut pada saat Ra mengeluarkan aura yang sangat mematikan." Kemudian di sini Ra mengucapkan, "Sama sekali tidak penting mengadakan turnamen ini, sama sekali tidak masuk akal. Hasilnya sudah bisa dipastikan, yaitu kemenangan mutlak diriku." Zeus pun di sini mengatakan, "Seperti yang sudah kuduga, kau memang tidak mengerti ya. Kapan saja dan di mana saja kita harus bersenang-senang, iya kan? Dan memanfaatkan momen ini, karena itulah keistimewaan para dewa dan juga esensi sejati kita. Kau ini tidak menyenangkan sama sekali ya, Ra. Bagaimana kau bisa menjadi dewa seperti itu?" Kemudian di sini Ra pun kesal dan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa menyenangkannya aku ini." Di sini sekarang juga yang mana kita bisa melihat bahwa Zeus dan Dewa Ra akan bertarung secara langsung di sini tanpa ada pertarungan apapun untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun pada saat mereka akan bertarung, tiba-tiba saja salah satu orang mengacau dan ternyata itu adalah teriakan seekor anjing, yang mana orang tersebut sedang menonton pertarungan di sana dan bahkan mengatakan, Yos, maaf ya Gus, ini pasti sangat membosankan, iya kan? Apa katamu? Mereka itu berisik sekali." Ya, aku juga merasa begitu." Setelah mendengar itu, Ra kesal dan mengatakan, "Menyingkirlah nak, aku tidak tahu siapa kau, tapi sepertinya kau ingin berubah menjadi abu bersama para sampah ini ya." Mendengar hal tersebut, orang itu pun kesal dan malah makin kesal. Kemudian dia pun mengatakan, "Dasar Pak Tua, maaf ya, sepertinya aku salah dengar.
"Hoi Pak Tua, kau menghalangiku. Bisa menyingkir sebentar?" ucap orang tersebut kepada Dewa Ra. Dewa Purba pun di sini kesal. Kemudian dia pun melanjutkan lagi. "Hei, aku ingin bicara dengan pria yang ada di sana itu." Ra pun di sini makin kesal, makin marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh anak tersebut. Di sini Zeus pun langsung berkata, "Baiklah, akan kau dengarkan, nak, apa yang ingin kau katakan. Nah, dari apa yang kau lihat, kau juga salah satu yang akan mengikuti pertarungan itu, kan?" Kemudian anak itu berkata, "Ya, apa kau ada pertanyaan untukku?" ucap Zeus. Kemudian anak itu berkata, "Hah, ini mungkin tidak penting, tapi kalau aku menangkan pertarungan ini, bisakah kau menyerahkan tahtamu itu padaku?" Yang ternyata anak tersebut langsung menantang Dewa Zeus bila mana dia memenangkan pertarungan tersebut. Zeus pun di sini langsung tertawa terbahak-bahak atas mendengar hal tersebut. Namun di sini Dewa Ra pun baru kepikiran apa yang dikatakan oleh anak itu. Lalu Ra berkata, "Hah, boleh juga perkataan anak itu. Tidak sepenuhnya salah, bukan, Zeus?" Kemudian Zeus pun mempertanyakan, "Ra, apa maksud kata-katamu itu?" Dewa Ra menjelaskan, "Ironis sekali kalau menyebut itu Ragnarok pada akhirnya hanya sekedar hiburan pada manusia. Dengan kata lain, kemenangan yang mudah. Sebaliknya, kiamat ini adalah pertarungan sengit antar dewa versus dewa, iya kan? Apalagi kalau itu adalah pertarungan sampai mati. Pemenang harus menerima hadiah yang sesuai. Dan juga kau tahu akan hal ini lebih baik dari siapapun. Bukankah itu benar, Zeus?" Setelah mendengar itu, Zeus berkata, "Kau mengatakan hal yang menarik. Jadi, satu tempat di Ragnarok saja tidak cukup ya? Kalau begitu, aku tak punya pilihan lain. Kau dan kau, ya. Sekarang, kalian berdua yang akan menjadi petarung di ronde pertama." Mendengar hal tersebut, dua orang itu pun langsung terkaget dan mengatakan, "Hah, apa katamu? Apa-apaan itu barusan?" Zeus pun menjelaskan, "Izinkan aku memberitahu kalian satu hal dari diriku sendiri. Kalau kalian membuat masalah yang besar, kalian harus mengambil tanggung jawab yang sesuai dengan besarnya masalah itu. Jadi, aku ingin kalian membuktikannya terlebih dahulu sebelum kalian ingin mengambil posisiku. Apakah kalian berdua benar-benar memiliki kekuatan yang layak untuk menerima tawaran sebesar ini? Kalau kalian sudah membuktikan nilai kalian, aku sudah memikirkan hadiah yang cocok untuk kalian." Dan itu adalah tantangan dari Zeus untuk kedua orang tersebut, yaitu Ra dan juga salah satu anak yang mengikuti pertarungan Ragnarok Dewa versus Dewa. Setelah itu panel pun berganti ke arena pertarungan dewa versus dewa. Di sini wasit pun mengatakan, "Aula utama Valhalla, ruang bawah tanah khusus. Mari kita mulai acara besarnya, yaitu Apocalypse. God Apocalypse. Baiklah, mari kita mulai dengan yang berikut ini. Aku punya pengumuman penting bagi kalian semuanya. Selain mendapatkan tempat sebagai peserta Ragnarok, juga akan mendapatkan hadiah tambahan. Pemenang dari pertarungan Apokalips Dewa versus Dewa. Yang ternyata wasit kali ini bukanlah Heimdall, melainkan murid nomor 1 Heimdall yang bernama Jarl. Kemudian di sini dia pun mengatakan, hadiah utamanya adalah kalian akan diberikan hak untuk menambahkan satu pasal hal apapun ke dalam konstitusi Valhalla. Pada saat mendengar hal tersebut, dewa-dewa yang lain pun mulai terkaget. Bahkan dewa-dewa dalam pertarungan ini mulai kesal dan mengatakan, hak apa katamu? Ini tidak masuk akal. Keterlaluan, bagaimana bisa hal seperti itu diperbolehkan, ha? Kondisi Valhalla saat ini dan satu-satunya aturan yang mutlak bahwa semua dewa di semua negara dan waktu harus mengikuti aturan untuk hidup berdampingan di kerajaan surgawi. Ini adalah perintah dari dewan tertinggi Valhalla, yaitu Dewa Zeus. Aku bisa menjamin bahwa perintah ini formal dan sah. Ini lebih dari sekedar hadiah yang sederhana dan sebenarnya pilihan hadiah yang terbaik. Setelah mendengar hal tersebut, kita kembali ke Pantheon India, yang mana di sana para dewa-dewa India pun berdiskusi. Bahkan Dewa Shiva mengatakan, jadi apa itu artinya kita bisa membuat aturan sendiri di surga? Hah, bikin iri deh. Kemudian Vanir, sang dewa air dari India mengatakan, tapi kalau dewa yang berasal dari luar negeri kita menang, itu bisa jadi masalah, ya kan? Sepertinya begitu, ucap Dewa Vishnu. Kemudian Dewa Brahma mengatakan, menurutku itu adalah sebuah umpan untuk menarik dewa terkuat dan paling berbahaya yang ada di luar sana. Kemudian wasit pun di sini mengatakan lagi, setelah menjalani tinjauan awal yang ketat, mereka ini melambangkan kekacauan dan ambisi jahat sepanjang sejarah surgawi. Dan inilah para peserta petarung Apokalips. Dan kita diperlihatkan tuh bagian pertarungan, yang mana Ra, Horakti,
dari mitologi Mesir akan melawan Cuchulainn, anak yang tadi itu, yaitu salah satu setengah dewa dari mitologi Celtic. Kemudian di yang keduanya ada Sun Wukong versus Prometheus, salah satu dewa dari Cina dan juga dewa dari Yunani. Kemudian ada Suzaku, salah satu makhluk mitologi dari Jepang, melawan dewa Indra. Kemudian ada Neza, salah satu dewa anak-anak dari mitologi Cina, melawan Morrigan, dewa perang dari mitologi Celtic. Kemudian di atasnya ada Ahura Mazda, salah satu dewa dari Persia kuno, melawan Muramasa, salah satu pandai besi dewa dari mitologi Jepang. Kemudian ada Enma Daioh, salah satu iblis dari mitologi Buddhism, melawan Shinigami, salah satu dewa kematian dari mitologi Jepang. Kemudian selanjutnya ada Belial, yaitu salah satu iblis dari mitologi Ibrani, melawan Leviathan, salah satu iblis air dari mitologi Ibrani. Kemudian ada Surtur, salah satu iblis dari mitologi Nordik yang akan berhadapan dengan Hydra, salah satu makhluk mitologi dari Yunani lawan Hercules. Nah, daftar-daftar tersebutlah para peserta pertarungan dewa versus dewa. Setelah melihat daftar itu, semua orang pun terkaget dan mengatakan, "Apa-apaan ini? Lebih dari setengahnya adalah dewa langit luar. Kau tidak bisa menyebut acara ini sebagai festival. Mereka memasukkannya lebih dari satu dan bahkan banyak, yang mana diisi oleh para dewa dan juga para iblis yang ada di sana." Kemudian di sini kita pun diperlihatkan ruangan VIP dewa Yunani. Di sini Hermes mengatakan, "Ya ampun, sepertinya semua orang sangat bersemangat ya." Ares berkata, "Tapi tentu saja semua tergantung hasilnya kan. Surga akan sangat terguncang sekarang." Kemudian Zeus pun mengatakan dalam hatinya, "Rasanya sudah lama sekali saat aku menyelesaikan Titanomakia, dan sejak saat itu aku dijuluki sebagai Godfather of Cosmos dan juga God of Gods. Kalau aku bisa merasakan gairah yang sama dengan yang aku alami saat itu, bukan, kalau aku bisa merasakan satu emosi yang bisa mengatasinya, aku tidak keberatan dengan apa yang bisa terjadi pada surgawi." Kemudian di sini wasit pun mengumumkan pertarungan pertama. Tanpa basa-basi lagi, peserta pertarungan ronde pertama silahkan memasuki arena. "Kemuliaan bagi Dewara," ucap orang-orangnya. Semua dewa memikirkan hal yang sama. Tidak ada dewa yang lebih layak untuk pertarungan ini selain dia. Apakah dia Zeus? Apakah dia Odin? Api yang mengelilingi di sekujur tubuhnya dan pakaian misterius yang hanya dikenakan oleh para dewa. Sang dewa matahari sekaligus dewanya para dewa. Dia adalah puncak dari para dewa yang sebenarnya. Dan dia adalah Ra-Horakhti dari Mesir. Kemudian Dewara pun berkata, "Perhatikan baik-baik Zeus, inilah saatnya aku akan membuktikan kepada semuanya siapa yang paling layak menjadi raja sejati." Kemudian di salah satu ruangan tunggu, yaitu Cuchulainn berkata, "Aku pergi dulu ya guys, jangan khawatirkan aku tidak akan membiarkan si bodoh tukang emas itu mengalahkanku." Kemudian wasit pun memanggil, dan sekarang lawannya adalah, yang secara mengejutkan adalah manusia setengah dewa. Pada saat mendengar itu, Ra pun terkaget. Setengah dewa katamu?" Kemudian para dewa pun berkata, "Dia barusan bilang apa? Setengah dewa." Kemudian wasit mengumumkan lagi, dengan kata lain, dia adalah setengah manusia, yang mana Cuchulainn membawa sebuah bongkahan kayu, yang mana bongkahan kayu tersebut merupakan bongkahan kayu yang besar untuk dibawa ke arena pertarungan. Semua orang pun mengatakan, "Oi, benda apa yang dibawanya? Pohon? Bongkahan kayu? Siapa pria yang ada di sana itu? Bukankah dia cuma anak nakal yang kotor saja?" Kemudian wasit pun mengumumkan lagi, dia ada di pihak para dewa, atau mungkin dia sekutu umat manusia. Kelahirannya tidak diinginkan dan memegang pedang tanpa ada yang menginginkannya. Dia adalah seorang petarung hybrid yang sendirian, atau bisa dikatakan dia menjalani kehidupan seorang kesatria yang mulia, atau apakah sebagai seorang berserker yang buas. Dia adalah Cuchulainn, sang kesatria pahlawan setengah dewa dari mitologi Celtic. Kemudian di sini kita dijelaskan, Cuchulainn, dia adalah pahlawan setengah dewa dan setengah manusia dalam mitologi Celtic. Banyak yang bilang kalau penampilannya seperti wajah seorang pria muda yang tampan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia memasuki mode bertempur, dia berubah menjadi iblis. Dia termasuk salah satu dari dewa langit luar, dan karena sejarahnya, dia mendapat julukan sebagai tak terkendali. Kemudian setelah itu, pada saat memasuki arena pertarungan, Cuchulainn mengatakan,
Hei, sekali lagi, mereka menyebutku dengan cara yang agak berlebihan ya. Maaf saja, tapi bagiku aku tidak masalah menjadi dewa atau menjadi manusia. Aku adalah aku. Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan saat aku mau. Kalau kau mengerti, mari kita mulai bergerak, Pak Tua. Pada saat mendengar hal tersebut, di sini Ra sangat kesal dan mengatakan, manusia setengah dewa yang kotor, aku akan membuatmu menjadi abu dengan panas teriku. Cucu lain pun menjawab, hah, maaf saja, tapi aku tak bisa mendengarmu dengan jelas, Pak Tua. Kemudian wasit pun mengumumkan, Apokalips, pertarungan pertama, babak pertama. Dewa Matahari versus prajurit setengah dewa. Siapakah yang akan mengambil langkah pertamanya? Pertarungan pun dimulai dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan Dewa versus Dewa chapter pertama. Yang mana minasan intinya adalah pertarungan ini adalah untuk mengisi slot perwakilan dewa untuk melawan umat manusia. Yang mana slotnya sendiri sisa satu nih, yang nantinya sih bakalan diisi oleh Dewa Zeus, yang sengaja sama Zeus ini buat untuk membuat festival pertarungan dewa versus dewa. Dan bahkan dewa-dewa yang lain pun pada marah karena nama-namanya tidak ada di sana, dan bahkan mereka sendiri dianggap sebagai dewa yang lemah dan tidak layak untuk mewakili umat manusia. Dan dari situ juga menjadi pertarungan nih untuk menentukan posisi dewan tertinggi Valhalla yang dipegang oleh Zeus. Apakah akan turun atau tidak? Kita akan saksikan di sini. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!